Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di video ke-33 ya, di kanal YouTube Belajar GNU/Linux. Kali ini kita akan belajar tentang struktur direktori GNU/Linux. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah sedikit dari materi File System Hierarchy Standard atau FHS ya. Ya, di Ubuntu. Saya pilih Ubuntu ini untuk contoh. Dan ini bisa diaplikasikan ke distro yang lain seperti Fedora, OpenSUSE dan yang lain-lain. Karena semua distro mengacu pada struktur yang sama, kendati dengan beberapa detail perbedaan, namun secara umum sama ya. Dan ini penting sekali bagi pembelajar baru yang baru pengenal Ubuntu atau GNU/Linux. Karena dengan ini Anda mengenal sistem Anda ya. Dan dengan ini baik itu konfigurasi, instalasi software atau pengecekan error ya, atau backup itu bisa dilakukan. Kalau kita nggak kenal struktur direktori kita ya, dari mana kita bisa lakukan itu gitu ya. Sekarang langsung aja. Pertama kita harus tahu sistem operasi kita ini adalah GNU/Linux. Singkatnya GNU saja, sebagai ganti Unix ya. Gitu ya. Saya jalankan terminal. Ada Unix, ada GNU. Ini sama-sama sistem operasi. Fiturnya sama persis. Jadi GNU ini sistem operasi yang lebih mudah daripada Unix. Fiturnya sama persis dengan Unix, tapi GNU itu free. Jadi penggunanya yang free gitu. Dan kita kenalnya GNU itu yang sudah dikomposisikan dengan Linux, jadi GNU/Linux ya. Tapi tetap aja itu GNU. Baik. Apa sih pentingnya ini? Pentingnya adalah ini loh, multi user. Ini sifat dari sistem operasi Unix ya, karena GNU sama dengan Unix ya, maka GNU juga multi user. Apa pentingnya mengetahui ingat multi user? Nah, ini penting sekali karena desain sistem ini direktori di dalam sistem operasi GNU/Linux itu mengikuti prinsip multi user. Jadi ada konsepnya ya, ini penerapannya mengikuti konsep. Makanya nanti Anda akan melihat yang namanya nama-nama seperti share kayak gini. Kenapa? Karena dia multi user. Dan Anda juga akan melihat home dan root seperti ini. Ini ada home dan root. Kenapa? Karena multi user. Iya. Nggak seperti sistem operasi yang single user. Single user tidak dikenal perbedaan user. Tidak dikenal banyak user yang dapat login bersamaan. Iya. Tapi Unix atau GNU adalah multi user. Baik, langsung aja. Pertama, yang perlu dipahami bagi orang yang baru pertama belajar struktur direktori ya. Ini titik puncak. Ya, ini aturan mainnya. Kita tahu dulu titik puncak dari sistem operasi kita itu di mana. Ya. Lalu kita pakai terminal ls/. Inilah titik puncaknya. Titik di mana kita bisa melihat keseluruhan direktori dalam sistem. Ya, sistem operasi kita kalau di Windows kan ada C kemudian backslash ya. Backslash mungkin kita lihat direktori Windows. Iya betul. Windows, atau di dalam C ada yang namanya program files kayak gini. Dapat dikatakan direktori tertinggi dalam partisi utama di Windows adalah C ya. Tapi di dalam Windows nggak terkenal istilah root istilah puncak file system root, apalagi slash, karena Windows menggunakan backslash untuk membedakan antar direktori. Tapi sistem operasi Unix termasuk Android dan Mac OS ya, itu pakai slash. Tuh. Titik puncaknya adalah slash. Jadi semua direktori ya yang ada di dalam FHS ini berada di bawah root atau slash ini. Ya. Berada di bawah slash. Jadi ini penting supaya kita bisa meletakkan posisinya dengan tepat nanti kalau pakai konsol. Kayak kita nulis cd/usr/bin, kita tekan enter. Dia bisa pindah ke usr/bin. Sekarang saya kembalikan. Kalau kita salah nulisnya cd, kita nggak tulis slash pertama, kita langsung tulis usr/bin. Apa yang terjadi? No save file or
directory, berarti salah ya. Karena itu penting yang namanya mengetahui titik puncak ini titik awal di dalam sistem kita gitu. Baik, sekarang langsung yang utama bagi pengguna. Ini saya pilihkan 3 directory yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Home ya, /home, /usr, dan /media. Apa ini? Ini sekarang kita lihat. Kalau kita buka Nautilus, kita klik home, kita melihat di sini directory untuk username kita. Kita cek pakai konsol. ls/home. Nah ini home ya, enter. Di dalam ls home ini kita melihat satu directory saja ya. Ini username saya. Yang di dalam directory inilah ls, kita lihat ya, home enter. Kita melihat berkas-berkas yang kita bisa lihat di sini ya, sama. Oleh karena itu yang namanya home master ini adalah username saya dan ini directory saya. Apa gunanya? Gunanya adalah ketika ada banyak user, misal ls home, misalkan ini adik ya, atau di sini kakak, atau di sini ibu, dan yang lain-lain. Di dalam directory home bisa dibuat banyak directory, masing-masing directory fungsinya untuk menampung user gitu. Ini pentingnya directory kita. Jadi ketika kita login sebagai user di Ubuntu ya, Ctrl Alt T, kita buka terminal. Directory apakah yang sedang dikunjungi ini? PWD ya. Ini directory kita. Jadi secara otomatis kita akan diloginkan oleh sistem ke directory kita, bukan ke direktorinya orang lain gitu. Ini multi user lagi. Oke, sekarang USR. Nah, ini penting sekali. Ketika ada pertanyaan, di mana sebuah paket itu meletakkan software. Ketika kita install software ya, install paket .deb itu, disimpan kemana? Nah ini bedanya. Ke Windows, dia akan meletakkan data ya, berkas-berkasnya itu di dalam program files. Dia bikinkan directory baru, misalkan programku di sini. Semuanya binary-nya dimasukkan ke programku beserta library dan dokumen dan icon dan tema dan yang lain-lain, dimasukkan dalam satu folder. Di dunia Unix tidak demikian. Di dunia Unix ada yang namanya /usr. Ini directory ya, ini panjang. /usr ini ada yang namanya bin ya, ada yang namanya lib, ada yang namanya share ya, sbin, dan yang lain-lain. Kita bisa lihat di sini Ctrl L ya, /usr. Nah, kita bisa lihat sama ya, ya sama dengan ini ya. Bin ini di sini semua software yang bisa dijalankan langsung oleh pengguna itu terletak di /usr/bin itu. Karena itu ketika kita menginstal software dari repository, kemana binary-nya masuk, program executable-nya masuk kemana? Masuk ke sini. Semuanya ada di sini. Ya, itu. Oke. Itu USR. Dan masih banyak lagi ya, yang lain ini nanti saya jelaskan di lanjutannya. Sekarang kita lihat media. Media ini untuk apa? Nah, ini penting. Seperti saya bilang tadi, banyak distro mengikuti FHS ya, ini File System Hierarchy Standard ini, walaupun dengan sedikit detail perbedaan. Ubuntu menggunakan /media ini, alamat ini untuk menyimpan drive yang sedang dibaca. Ini partisi saya ya. Pertanyaannya, di manakah letak partisi ini di dalam direktori kita, struktur direktori kita? Kalau kita mau ls kemana? Nah itu pertanyaannya. Jawabannya adalah ke media. Di Ubuntu /media, tekan tab. Ya, ini username saya, master. Kemudian kita lihat di sini ada 3 partisi yang sedang dibaca. Ini 1, 2, 3. Yang ini, dan yang ini. Nah, kita bisa cek, misalkan kita mau buka yang ini. Nah,
isinya ya. Terus gimana? Kita cek aja libre 2 oke namanya, tekan enter, maka kita akan melihat di sini. Nah, isi dari direktori, isi dari partisi yang sedang dibaca itu. Di Ubuntu meletakkan partisi yang sedang dibaca di /media gitu singkatnya, walaupun di beberapa distro yang lain posisinya bukan di /media ya, ada yang di /ron, ada yang di /mnt ada, walaupun ini yang umum /media. Jadi cukup inilah ya. Sekarang penyimpanan program-program kan. Secara umum sebuah sistem operasi GNU ya, karena dia sama dengan Unix, desainnya dibagi dua. Yang namanya program itu dibagi dua. Ada program sistem, ada program pengguna. Jadi program sistem, program yang urusannya dengan sistem. Banyak diantaranya yang harus dijalankan sebagai root gitu, dengan hak akses root, itu program sistem. Itu satu bagian, satu golongan. Golongan yang lain program pengguna, program yang mungkin diinstal oleh pengguna atau mungkin bisa dijalankan oleh pengguna secara langsung, nggak perlu akun root gitu. Program sistem ya, itu ada yang namanya executable kadang disebut binary ya, binary. Ada library ya, ada binary, ada library. Ini untuk binary ada bin, /bin, kemudian ada /sbin. Apa isinya? Ini program-program yang dijalankan oleh sistem, yang penting bagi sistem. Contoh ya, /bin. Nah, /bin. Apa isinya? Isinya diantara perintah-perintah yang kita kenal seperti mkfs ya. Oh maaf, ini sbin, ini ls/bin ya, ls/bin. Nah, ini nanti ada bus. Jadi konsol kita, shell kita ini, dimanakah dia tinggal? Dia berada di /bin, ini bus. Dan grep, perintah grep, perintah su juga, perintah tar ya, perintah cat, ini perintah yang lain-lain, cp, dd, df, demask, kemudian rm, ini adanya di bin, /bin ya. Program-program yang merupakan utilitas dasar sebuah sistem operasi ya, termasuk SID juga di sini ada gitu. Kemudian yang ls/bin, sbin. Nah, ini program-program yang berurusan dengan file system atau sistem yang krusial ya, seperti shutdown. Dan di sini ada yang namanya halt juga, halt, shutdown sama ya. Swap, urusan dengan swap juga. Ini shutdown ini ya. mkfs, make file system, dan yang lain-lain. Ini juga ada program-program yang berurusan dengan jaringan, bahkan IP tables ya, dia ada di sini, reboot ya, seperti itu. Jadi ada bin, ada sbin. Yang ini binary untuk utility dasar, yang ini sbin berurusan dengan file system maupun sistem yang krusial, sbin. Kemudian ada yang namanya lib ya, /lib, usr/lib. Ini belum, lib 64. Ini biasanya nulisnya gini, num ya. Punya saya, berhubung ini Ubuntu
64 bit, maka di sini ada yang namanya directory lib64. Ya, ini lib64 untuk menampung suatu library yang khusus untuk 64 bit. Ya, ada di sini, berarti ya /bin/sbin, ada yang namanya /lib, dan ada /lib64. Di luar ini, karena ini yang berurusan dengan sistem, ya, lib itu akan dipanggil oleh yang namanya bin. Ya, ketika nanti program-program bin ini dijalankan, dia membutuhkan library, dia cari kemana? Dia carinya ke sini, gitu. Kemudian nanti ada lagi yang namanya /usr/bin, ada lagi /usr/lib. Seperti yang tadi itu untuk sistem, ya, yang krusial. Yang ini untuk program yang diinstal oleh pengguna. Kalau ada library masuknya kemana? Ya ke sini. Kalau ada binary masuknya kemana? Ya ke sini. Nah, disinilah kita bisa melihat program-program yang kita install seperti Firefox, ya, ls usr/bin/ Nah, di sini bisa kita lihat. Ya, Firefox ada di sini. Misalkan Nautilus, ya ada di situ Nautilus. Jadi usr/bin. Jadi yang namanya program-program untuk pengguna, dia tidak berada di /bin, tapi di usr/bin. Itu. Yang namanya library juga ini bisa kita lihat, /usr/lib. Ada di sini. Pustaka library untuk program yang berada di, programnya nanti berada di sini, di usr bin, programnya di sini, library-nya berada di usr/lib, gitu. Jadi kalau usr bin program, salah satu program di sini membutuhkan library, dia minta kemana? Dia minta ke sini. Tuh pentingnya usr, ya, bin, antara /bin, /sbin, /usr/bin, dan yang usr/lib tadi, dan tambahan satu kali lagi /opt. Ini budaya lama untuk program-program yang diinstal secara kompilasi manual atau program eksternal yang tidak memakai sistem manajemen paket bawaan. Itu biasanya diinstal di /opt. Jadi kalau Anda pernah install XAMPP atau LAMPP, kemana dia diinstal? Dia diinstal ke /opt. Sama juga ketika mungkin Anda menginstal Qt Creator, yang Anda unduh paketnya dari situs resmi Qt sendiri, dia nggak nginstal ke usr/bin, enggak, dia nginstalnya ke /opt, gitu. Begitu juga yang lain, ya, banyak sekali program-program eksternal yang nanti masuknya ke /opt. Itu. Jadi ada bin, ada /sbin, ada /usr/bin. Tiga directory ini mewakili program-program yang berbeda, yang untuk pengguna yang ini, ya. Dan yang /opt ini untuk pengguna juga, walaupun biasanya di sini untuk program-program yang dikompil secara manual, gitu. Sekarang penyimpanan library ini seperti yang saya jelaskan tadi, /lib, ada /lib, ada /usr/lib, ada /lib64 kalau kita pakai sistem 64 bit, gitu. Ini nanti kalau Anda nginstal program, Anda tahu kemana mereka akan pergi, gitu, ya. Sekarang masuk ke sini, teks pengaturan ls/etc, etc. Banyak banget ya, ya. Inilah tempat dimana semua program yang terinstal dalam sistem meletakkan konfigurasinya. Itu gunanya etc untuk itu. Jadi contoh ya, bagi pengguna Ubuntu, etc itu berguna, ya. Di dalam Ubuntu kita menggunakan apt, di mana kita mengatur konfigurasi apt.
mengatur konfigurasi repo juga ya di dalam /etc/apt. Berkasnya ya bacakan ya, etc apt sources.list. Ya, ini isinya. Konfigurasinya nanti kita edit di sini. Dia akan ngedit /etc ini. Di sini ada banyak sekali konfigurasi. Selain apt tadi, ada konfigurasi cron, ya, ada konfigurasi Python juga, ada konfigurasi sudoers, ya, ada konfigurasi USB mode switch dan yang lain-lain termasuk OpenVPN dan ya segala konfigurasi diletakkan di sini. Yang itu tujuannya semua sistem. Nah, jadi perubahan yang kita lakukan, konfigurasi yang kita lakukan di dalam etc ini berlaku untuk semua user. Ya, gitu. Mana /var? /var. Ya, ini panjang. Apa itu var? Var itu variabel. Yang dimaksud variabel adalah tempat penyimpanan data yang dia bervariasi. Dia terus-menerus berubah mengikuti waktu. Jadi yang cocok berada di dalam var itu database, ya. Kemudian log ini, log pencatatan sistem, dan tentu cache. Nah, ini bagi pengguna Ubuntu lagi-lagi yang var cache apt archives. Seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya di sistem manajemen paket. Inilah direktori di mana semua paket .deb itu diunduh, disimpan. Ketika kita sudo apt get install misalkan game, kita tekan enter, kemudian kita install, kemana paket-paket itu disimpan? Nah, di sini di /var /cache /apt/archives. Di situ dia akan disimpan di sini bersama juga yang lain-lain, ya. Log, apa itu log? Contoh ya, title var log syslog. Kita bisa melihat pembicaraan sistem kita berbicara. Jadi dengan kita membaca var /log /syslog ini, kita bisa membaca apa yang dia lakukan. Ya, ketika kita buka program, ya, dia akan menampilkan apa yang sedang terjadi dalam sistem di sini. Ya, gitu. Saya tutup. Ya. Itu dia terletak di syslog gitu. Kemudian itu var ya. Perkenalannya sedikit aja. Sekarang tmp ls/tmp. Nah, ini direktori istimewa, ini sesuai namanya, ini temporer. Jadi penyimpanan sementara. Apapun file yang Anda letakkan di /tmp, ketika Anda restart sistem Anda, pasti file itu akan hilang. Karena itu namanya tmp, temporer. Ya. Ini biasanya dipakai oleh program-program tertentu. Dulu Firefox menggunakan direktori ini untuk menyimpan beberapa data temporer, termasuk browser-browser yang lain. Entah sekarang mereka masih menggunakan /tmp atau enggak. Kemudian yang lain, ya, itu perkenalannya untuk tmp. Kemudian virtual file system ini menarik sekali. ls/proc. Ya. Ini direktori yang bagi pengguna awam aneh, /proc. Ya. Tapi di dunia Unix yang namanya GNU, sistem operasi Unix itu segala-galanya adalah file. Termasuk direktori dianggap file, disk juga dianggap file.
ya. Bahkan informasi real time dari sistem seperti informasi CPU itu juga diperlihatkan dalam bentuk file. Dan di manakah mereka berada? Mereka berada di /proc ini. Ini menarik sekali. Coba kita lihat ls cpu, perintah ls cpu. Ini memperlihatkan informasi tentang CPU yang saya pakai di komputer ini. Kita bisa melihat Intel Pentium CPU 967, dan ada data di sini yang selalu update berdasarkan waktu. Saya buka lagi ya ls cpu. Ya. Ada yang berubah, ya, yakni ini angka MHz-nya berubah berdasarkan waktu. Pertanyaannya, dari mana ls cpu mendapatkan informasi ini? Nah, inilah yang jawabannya ada di ls/proc. Nah, dia ada di CPU info. Gimana cara membacanya? Cat /proc/cpu info. Ya, lihat, sama kan outputnya? Sini juga ada MHz. Ya. Kalau kita ingin lihatnya secara real time, di sini di depan CAT ini kita kasih watch. Ya, dia akan update setiap 2 detik. Ya, kita bisa melihat perubahannya. Ya, berubah kan? Seperti inilah. Dan berkat inilah kita bisa melihat monitor kita. Bayangkan informasi seperti ini dari mana? Dia ngambilnya salah satunya juga dari proc ini, /proc. Masih banyak yang lain, ls/proc ini. Jadi di sistem Unix dan GNU yang namanya informasi sistem itu disimpan dalam bentuk file ini, dan siapa yang bertanggung jawab? Inilah kernel Linux kita yang bertanggung jawab mengurus ini semua gitu. Ada banyak sekali ya contoh yang lebih menarik lagi. Coba ini cat proc/devices. Ya, kita bisa melihat device yang tersedia di sistem. Nah, kita juga bisa melihat file systems. Ini file system yang berlaku di sistem saya. Ada banyak sekali ya, padahal kita tahunya cuma sedikit. Paling cuma yang ini aja ya. Yang lainnya ya. Mounts ya. Kita bisa melihat data-data informasi sekian banyak partisi atau file yang dimount oleh sistem /proc/mounts, dan yang lain ini masih banyak seperti uptime ya, dan ls/proc. Data-data ini ya, meminfo, swaps, start, dan yang lain-lain. Ini perkenalan singkat aja. Selain proc, kita seperti yang saya bilang tadi, ini sistem operasi multi user. Berarti ada pembedaan antar user satu dan user yang lain. Dan pembedaan yang paling tegas, ada root, ada non root. Ada user yang biasa, ada user yang super user, root dan non root. Kalau kita buka konsol, kita otomatis akan masuk ke home/username kita ya. Tapi kalau kita jadi root, kita masuk ke mana? Kita jadi root, kita masuknya ke /root. Nah, di sini. Nah,
cd ya, permission denied karena kita bukan pemiliknya gitu. So ini passwordnya belum saya setel ya. 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 ls di sini kosong /root apa isinya, location could not be displayed ya, seperti inilah. Karena kita bukan pemiliknya, kita nggak bisa ngelihat. Nautilus ini dijalankan oleh akun saya, yaitu akun master tadi, dan akun master ini bukanlah akun administrator, sehingga tidak berhak untuk melihatnya, seperti itu. Nah, sementara di dalam konsol saya sudah berubah menjadi root ya, jadi saya bisa melihat isinya gitu. Sekarang saya exit. Apa sih bedanya antara root dan home? Sama, nggak ada bedanya, kecuali ini /root ini miliknya root, sehingga isinya bergantung keputusan root. Terserah dia mau ngasih apa, direktori apa, terserah. Sama dengan home kita, itu aja. Kemudian rumahnya kernel dan bootloader. Kalau kita tanya mana sih kernelnya kita, mana sih yang disebut Linux itu, ya buka aja ls/boot. Mana sih kernel Linux itu? Ini loh, VM Linux ya. Inilah kernel kita, kernel VM Linux ini. Dia terletak di /boot. Apa fungsinya? Ya itulah, siapa yang booting pertama kali di dalam sistem setelah bootloader, ya itulah yang dipanggil oleh bootloader. Bootloader dinamakan bootloader ya. Apa yang dilewat oleh bootloader? Yang dilewat adalah kernel. Ketika kita melakukan booting secara manual, kita akan menulis Linux, alamatnya boot/VM Linux. Ini kita akan ngetik seperti ini di bootloader, kemudian kita enter dan kita ketik boot, seperti itu. Ini kernel kita, inilah kernel Linux. Jadi Anda nggak perlu bingung cari kernel Linux itu di mana ya, ini VM Linux ini. Kemudian bootloader, nah, bootloader di dalam boot ya, ada yang namanya /boot/group. Ini bootloader saya. Bootloader saya namanya Grand Unified Bootloader. cd boot group ls. Inilah data-data bootloader saya. Jadi siapa yang bertanggung jawab melakukan booting? Ya bootloader. Posisinya di mana? Ya ini di /boot/group. Di situ rumahnya kernel dan bootloader. Ini penting sekali ya. Ini soalnya kalau misalkan terhapus, wah, nggak bisa booting sistem Anda. Jadi kalau misalkan ini terhapus, harus direcovery dengan live cd gitu. Oke, sekarang ini saya anggap selesai. Mengenai /usr, ini ada yang tadi saya jelaskan, /usr/bin/usr/lib. Sekarang yang ini saya buka. Nah, kalau Anda tanya di mana disimpannya wallpaper Ubuntu, jawabannya adalah ada di /usr. Di mana? Jawabannya /icons. Bismillah. Ya, semua tema ikon saya ada di sini, sama juga Anda di direktori yang sama. Kemudian di mana letak font? Ya ini, ketika Anda menggunakan library
phone ini disimpan phones. Ini karena ya ini tadi loh, multi user. Bila sebuah font dimasukkan ke dalam /usr/share/fonts ya. Sekali sebuah font ditaruh di sini ya, kita bisa lihat. Nah, maka font ini berlaku untuk semua user di dalam sistem tersebut. Kalau misalkan font ini saya install di direktori saya, font ini hanya berlaku untuk saya. Tapi kalau ini ditaruh di /usr/share/fonts, maka semua user dapat menggunakannya. Artinya LibreOffice untuk semua user. Bila ada banyak user, dia akan memiliki font ini, gitu. Itu maknanya share di sini. Kalau misalkan Anda ingin menginstal font, ya tinggal di copy ke sini, itu aja. Sekarang /usr/share/doc. Ini doc ini dokumentasi. Coba ya, share doc ya, ls ini banyak banget. Baik, setiap program idealnya memiliki dokumentasi ya. Dokumentasi apakah itu? Dokumentasi copyright, jadi lisensinya. Kemudian changelog ini catatan rilis. Apabila di versi 2 ada perubahan, maka dicatat apa bedanya dengan versi 1. Versi 3 apa bedanya dari versi 2, seperti itu ya. Dan ajaibnya ya, semua software yang terpasang memiliki data-data yang sama, karena itulah ini distandardisasikan. Telah distandardisasikan, makanya semua program memiliki sifat-sifat ya, posisi yang sama seperti ini ya, gitu. Kita bisa lihat, misal kita pengen tahu Firefox misalkan Firefox, kita buka apa lisensinya ya. Kita bisa lihat ini lisensinya itu ada yang LGPL, ada yang MPL, dan yang lain-lain. Software di sistem Anda pasti itu. Gimanakah posisinya ya, ini di sini. Jadi bintang di sini mewakili nama programnya, terserah mau diganti Gedit misalnya. Gedit, di sini ada copyright loh, copyright. Nah, ini kita bisa tahu siapa software ini dari waktu ke waktu seperti ini, dan lisensinya apa. This package is free software, seperti itu. Ya. Kemudian ada changelog. Nah, ini cara bacanya gimana? Ini cara bacanya. Misal kita pergi ke CD Gedit ya, kita ls, isinya sama toh, changelog, copyright ya, changelog ya. Cara bacanya sama, CAT, changelog. Cuma di depan CAT ini kasih Z, karena ini belakangnya ZGZ, Zcat ya, kita bisa baca. Kayak gini. Changelognya ya di 3.22. Apa perubahannya tuh. Nah, terus sekarang ini sudah sekarang mengenai var ya, saya perkenalkan tadi var log. Nah, dalam tadi sudah saya singgung sedikit ya, ls var log ya. Di sini ada log sistem ya. Apa aja ya, ini tergantung apa yang terpasang di sistem Anda. Kalau sistem Anda Ubuntu, jelas pasti ada dpkg log. Ini kernel log, syslog. Nah, ini yang tadi kita baca pakai tile F, kemudian sorg, xorg ya, boot.log ya, jelas apt pasti juga ada
Kalau di sistemnya Fedora ada DNF, di sistemnya OpenSUSE ada zipper dan yang seterusnya. Kemudian ya, kalau ada Apache juga, maka dia akan bikin log di sini. Apa sih log itu? Coba di Ubuntu ada yang namanya log viewer, ya, sistem log ini kita bisa baca. Ya. Jelas log ini dia ada DPKG log ada. Nah, ini namanya pun dari log kita lihat waktunya. Yang sistem kita kalau misalkan error di mana gitu. Jadi kita bisa mencari solusinya. Oke. Ini sudah tadi, ya ini menarik sekali. ls var lib apt list. Apakah ini? Ya, list. Saya lihatkan var slash lib slash apt slash list. Ya, inilah data yang kita unduh ketika kita melakukan sudo apt-get update. Ya, apa ini? Ya, inilah yang dinamakan daftar isi repository. Disimpan dalam bentuk file-file seperti ini. Contoh, saya buka satu ya. Ini misalnya, oh gede banget ya ukurannya, 23 MB. Nah, translation ini dan hash sum-nya ini translation. Nah, ini adalah Getty ya. Bagian multiverse ada bagian main. Nah, kita di sini bisa, ini posisinya. Posisi di repository terletak di sini. Ya. Setiap file, setiap paket memiliki alamat masing-masing. Alamatnya. Alamat ini akan digabungkan dengan yang di dalam /etc/apt/sources.list tadi. Dia menjadi satu URL, ya. Dan itulah yang di-download oleh apt. Gitu. Dengan kata lain, apt list ini adalah data. Sekarang ini di sini ada yang namanya status. Ini penting sekali. Ketika sebuah sistem Ubuntu dipasang, maka DPKG akan membuat satu database yang dinamakan status, ya. Sebut namanya DPKG status. Apa gunanya? Gunanya adalah dia mencatat keseluruhan paket yang terpasang di dalam sistem. Semacam blueprint atau blueprint dari sistem. Sehingga inilah rahasianya kenapa Aldep ada, ya. Aldep itu bisa menemukan dependensi secara tepat karena dia mendasarkan sistemnya pada DPKG status Ubuntu yang baru diinstal. Oleh karena itu bisa menemukan dependensi dan cocok untuk sistem orang lain gitu. Dan yang lain-lain ini banyak sekali. DPKG itu sistem yang sudah kompleks, banyak fungsinya. Ada var/lib/dpkg ini memiliki banyak sekali data, ya.
Oke, ini sudah. Sekarang peralatan untuk berurusan dengan struktur direktori lah. Inilah. Ini saya bagi dua ya. Sekian, ini dari GNU. Ya. LSCP-MVRM ini GNU, dari GNU bukan dari Linux. Ya, ini selama ini banyak orang yang salah paham, termasuk saya juga. Ya. Ternyata ini berasal dari GNU. Ya. Kita bisa buktikan info, utils. Kita bisa lihat di sini loh ini. Kemudian ls, dir, cp, dd, mvrm, mkdir, rmdir, len, ya. Kemudian chmod, chaon, touch, dfdu, ini dari GNU core utils. Jadi sistem operasi kita memang GNU/Linux, bukan Linux saja. Karena sekian ini program-program yang kita kenal ini dari GNU, sisanya yang ini mkfs, mount, blk, id, lsblk, fsck, ini dari Linux. Nah, gitu. Ini dari GNU dan ini dari Linux. Karena itu sistem operasi kita bernama GNU/Linux. du, df, dd. Kalau yang ini cat ini bisa dipakai untuk seperti tadi membaca isi sebuah teks, ya, maupun bisa menciptakan teks juga, seperti touch juga seperti itu. Touch dan cat ini bisa dipakai untuk bikin file. T juga begitu. Hanya saja T mampu sekaligus menampilkan hasilnya di layar konsol, ya, seperti yang Anda telah ketahui. Dan yang lain-lain ini du, df untuk mengukur ukuran sebuah direktori, ya, dd. Nah, ini sebenarnya ada sejarahnya ya. Sebenarnya namanya copy and apa ya, dd, ya, convert and copy. Kalau kita mengikuti nama aslinya mestinya singkatannya cc, ya, tapi kenapa kok jadi dd? Nah, ini ada sejarahnya. Dahulu di sistem operasi Unix sudah ada yang namanya cc sebelum dd dibikin. cc itu adalah C compiler, jadi dia compiler untuk bahasa C, bahasa yang lahir di Unix, ya. Sistem operasi pertama yang dibikin pakai C adalah Unix, ya. Ya, makanya namanya kompilernya cc, dan kompilernya GNU tinggal ditambah gcc itu. Berhubung sudah ada cc, makanya convert and copy ditambah satu huruf jadi dd, d dan d gitu. Itu ceritanya. Nah, kemudian yang lain-lain ini seperti namanya, ini make file system. Jadi yang berurusan secara langsung menyentuh file system itu adalah kernel, dan kernel kita bernama Linux, ya. Nah, ini mkfs ini bagian dari Linux, mount juga, lsblk dan fsck ini juga. Itu, ya. Ini saya anggap selesai, ya. Namun saya akui ini tidak lengkap karena masih ada yang belum, karena memang tutorial ini enggak FHS ini panjang sekali kalau harus dijelaskan. Ini singkatan aja. Masih ada banyak yang belum saya jelaskan seperti ini, ya, ini dan ron. Nah, kalau yang snap ini baru, hanya di Ubuntu saja. Jadi ini sudah mencukupi bagi pemula untuk mempelajari dasar-dasarnya, supaya tidak kesasar, ya. Itu cukup. Semoga ini bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.